Paling pertanyaan saya Pak, eh, kasus yang paling banyak atau menonjol ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A ini gitu Pak. Lalu contohnya nih, ada hakim yang dikira-kira oleh pihak si terdakwa atau si tersangka mungkin berat sebelah gitu loh atau gimana. Bisa nggak diajukan dan apa syaratnya untuk mengajukan penggantian hakim gitu? Saya rasa mungkin itu dulu Pak. Ya, karena sudah menyangkut penggantian hakim, tadi saya mau minta Pak Amran untuk menjelaskan selaku humas ya, supaya bisa lebih Baik. akrab ya. Tapi karena terkait penggantian hakim ya, ini pimpinan, jadi saya akan sampaikan. Yang pertama, yang paling banyak perkara ditangani kalau pidana narkotika. Itu bisa mencapai 60% mungkin. Hampir tiap kalau ada pelimpahan perkara 5 perkara gitu, paling banyak 2 narkotika. Terus menerus gitu. Baik narkotika, psikotropika maupun obat-obatan terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Oksimer, terus apa lagi Pak? Oksimer sama apa tuh yang paling banyak di ya. Itu paling banyak di sini, dominan. Kalau perkara perdata ya tanah pasti. Tanah ya. Baik itu tanah terkait dengan perbuatan melawan hukum maupun tanah sebagai objek dari suatu perjanjian. Itu memang paling banyak ditangani dan sangat dominan di sini ya. Kalau cerai itu tidak terlalu banyak, 1-2 paling setahun tidak sampai 10, sedikit ini. Sebagian besar mengenai itu. Kemudian kita harus bedakan bahwa terkait dengan adanya pertanyaan mengenai hakim yang berat sebelah, apakah ini hanya sebatas asumsi atau memang ada tanda-tanda yang mengarah ke situ. Saya tentu tidak hanya sekedar membela kolega saya atau korps saya sebagai hakim, tetapi perlu dipahami oleh rekan-rekan wartawan. Saya mohon bisa disampaikan ke masyarakat bahwa dalam menangani suatu perkara itu ada 2 pihak yang saling bertentangan. Apapun yang dilakukan oleh hakim, setiap tindakan itu di sidang itu didasarkan kepada hukum acara. Jadi, tetapi karena adanya 2 pihak yang bertentangan, tidak pernah suatu tindakan hakim itu diterima dua-duanya dengan senang hati. Ya, pasti selalu yang satu merasa senang, satu merasa tidak. Dari hal yang kecil saja. Ketika menentukan hari sidang, ya, maunya mereka kalau bisa hari Senin, biarlah enggak kalau bisa hari Selasa. Nah, hakim sendiri punya jadwal yang diatur bersama-sama antara satu hakim dan yang lain supaya jangan berbenturan sehingga sidang terbagi rata dengan baik. Demikian juga dengan penundaan, apakah masing-masing pihak masih diberi kesempatan untuk menunda sidang, untuk diberi kesempatan lagi, misalnya pembuktian sudah 1 kali tapi minta mohon diberi kesempatan 1 kali lagi. Pihak lawan, oh kan kemarin saya hanya 1 kali, kenapa ini kok 2 kali diberi kesempatan? Itu kemudian bisa menjadi berpotensi menjadi asumsi pendapat bahwa wah, hakimnya sudah berpihak. Padahal apakah benar perasaan dia itu bahwa hakim berpihak, atau jangan-jangan dia tidak paham bahwa memang seperti itulah ketentuan hukum acaranya. Ya, jadi kalau menurut saya yang pertama yang harus dipegang oleh para pihak adalah percaya dulu kepada pengadilan. Karena kalau dia sudah menyerahkan suatu perkara untuk ditangani oleh pengadilan, kalau dia tidak percaya, tidak ada gunanya. Nah, seringkali dia nanti baru percaya kalau putusannya menang. Gitu. Saya pokoknya mau gugat, atau saya kalau digugat, oke lah saya ikuti. Tapi kalau saya menang, saya percaya. Kalau enggak, saya tidak percaya selamanya. Ya kan bukan begitu yang diharapkan. Konsekuen dong. Kalau sudah menyerahkan ke pengadilan, apapun putusannya, itu sudah ada pertimbangannya. Baca dulu pertimbangannya lengkap. Baru kalau dia tidak terima, ada prosedur untuk mengajukan upaya hukum. Nah, terkait pertanyaan tadi, dasarnya apa dulu? Kalau asumsi tidak boleh dong. Nanti kalau asumsi saja dituruti, terus setiap orang namanya sudah mengintervensi.
meminta ketua pengadilan untuk mengganti majelis hakim atau mengganti hakim anggotanya atau ketua majelisnya. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi. Nah, sikap Mahkamah Agung yang turun ya dilaksanakan oleh ketua-ketua pengadilan. Kalau seseorang itu meminta tetapi tidak ada dasarnya, tidak akan pernah dikabulkan oleh ketua. Karena itu sudah masuk dalam intervensi dan itu melanggar undang-undang. Hakim itu merdeka. Hakim tidak boleh takut untuk nanti dilaporkan minta diganti, tidak boleh. Kecuali ada indikasi itu boleh bukan meminta hakimnya diganti, adukan saja melalui prosedur SIWAS. SIWAS itu langsung elektronik ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau melalui kami di sini. Pak, kami melihat indikasi seperti ini, tolong itu untuk mendapat perhatian. Pasti kami akan langsung panggil yang bersangkutan, kami akan lihat. Terus kita lihat dalam SIPP jadwalnya bagaimana sih dan sebagainya. Kalau ada indikasi bukan tidak mungkin untuk kemudian ketua mengambil tindakan. Ya. Tetapi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana prosedurnya, sebetulnya tidak ada prosedur untuk meminta. Sampaikan saja apa yang menjadi kekhawatiran dengan data-data. Ya, nanti tentu ketua akan mengambil kebijakan. Jawabannya seperti itu. Baik, ya. terima kasih. Ya, teman yang lain. Ada lagi yang lain? Kesalahan fidusia. Saya kan belum pernah dengar Pak ada persidangan fidusia di sini. Ya kan? Apa pernah dilakukan atau belum? Perdatanya ya. Perdatanya. Pak Amran pernah menangani di sini? Belum pernah. Fidusia lebih banyak malah pidananya. Ya. Lebih banyak pidananya. Ya, orang kredit istilahnya oper kredit ya. Ya. Nah, itu dalam peraturan fidusia Undang-Undang tahun 2099 bukan 2000. Itu kan tidak boleh orang jual motornya, mobilnya yang masih kredit, harus pembelinya yang mau membeli itu ajak sama-sama ke finance-nya, disetujui oleh finance, dibuatlah perjanjian baru. Yang terjadi enggak, dia langsung aja oper kredit kesetuju, barang dikasihkan, terus nanti dia ditagih, saya oh sudah saya jual. Gitu ya. Terus jual siapa? Ke A. A-nya cari nggak ada, mobilnya, motornya juga udah ikut hilang ya, dia dipidanakan. Nah, tapi kalau perdata ada juga Pak, fidusia perdata ada menggugat. Saya kalau di sini belum, tapi di tempat lain sudah. Jadi dia kredit, terus memang tidak bayar sampai 3 bulan nih, ya, bayar sampai 3 bulan. Terus dia masih berusaha cari-cari, tiba-tiba diambil gitu aja sama debt kolektornya ya. Oke lah, udah diambil, dia kejar ke finance. Ya udah, saya udah dapat, walaupun pinjam-pinjam tapi dapatnya 3 bulan. Karena angsuran 3 bulan, saya bayar 3 bulan. Oleh finance enggak, kalau udah ditarik maka minimalnya 5 bulan. Jadi 2 bulan ke depan pun kami harus dapat jaminan. Nah, oke, cari duit lagi. Setelah cari duit lagi, oh enggak, bukan hanya 5 bulan, harus dilunasi. Gitu, dijawab gitu. Naga-naganya atau ternyata belakangan mobil itu sudah langsung dilelang. Dilelang, terus padahal dia ada yang sudah dari 48 kali angsuran, dia udah 35 kalau tidak salah. Terus dianggap impas gitu aja. Cara impasnya kok bisa impas? Ya karena biaya penarikan dihitung, terus biaya parkir selama sebelum dilaksanakan lelang dihitung. Nah, dia gugat dengan dasar dari perjanjian fidusia itu banyak yang tidak diperjanjikan itu ternyata kemudian dibebankan juga. Ya biaya parkir, biaya penarikan, dan lain-lain kan banyak yang tidak diperjanjikan. Terus lelangnya kenapa murah banget, kan rugi banget dia. Dan dia tidak dilibatkan dalam lelang, lelangnya nggak terbuka, kan dia masih juga boleh punya hak untuk ikut lelang itu. Nah, dia gugat. Ada beberapa yang dikabulkan. Nah, dia cukup bukti ya dan sebagainya. Jadi fidusia ada Pak. Kalau di sini mungkin dalam setahun terakhir ini saya tidak tahu ya, saya sendiri tidak menangani ya. Saya tidak tahu apakah hakim yang lain menangani juga atau enggak. Tapi di tempat lain saya sudah 2 kali juga. Enggak kan gini ya, di Kabupaten Bogor ini kan banyak juga leasing. Apakah leasing itu mendaftarkan fidusianya? Kan yang saya pertanyakan gitu. Kebanyakan kan saat ini leasing ini tidak mendaftarkan fidusianya Pak. Ya kan? Dia hanya menarik-narik itu, dan sekarang kan udah jelas pemerintah menginstruksikan jika ada untuk penarikan kendaraan itu harus disertakan dengan surat dari pengadilan. Gitu. Dan apakah ada Pak dari pihak leasing? Belum pernah ada. Belum pernah untuk mereka meminta persetujuan supaya bisa menarik itu. Oh, gitu.
Tetapi apakah mereka mendaftarkan fidusianya kan bukan urusan, maksudnya bukan menjadi kewenangan pengadilan. Ya, yang mendaftarkan itu kan nanti yang pengawasannya kan di OJK. Memang betul banyak leasing yang ini dalam praktek ya. Iya. Mendaftarkan itu kan membayar. Betul. Ya, ya kan membayar. Dia lebih memilih untuk daftarnya nanti aja. Kalau udah mulai nunggak nih, ini udah mulai tanda-tanda nanti bakal macet nih, baru dia daftarin. Kan itu udah terlambat. Nah tadi yang saya cerita, saya 2 kali menangani itu, kemudian saya kabulkan gugatannya adalah bahwa leasing tidak mendaftarkan sejak awal sesuai ketentuan, kan ada batas waktunya. Sejak akad itu berapa batas waktunya harus sudah 3 bulan betul. Nah ternyata baru belakangan setelah mau macet baru dia daftaran. Memang didaftarkan sih, tapi kita lihat tanggalnya pendaftaran itu di Depkumham ya kalau tidak salah. Iya. Dia baru setelah mulai ada tanda-tanda macet baru dia daftarkan. Itu jadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan dari debitur ya, yang ditarik sama leasing itu untuk ya dia menang lah. Leasing akhirnya dia harus kalau harus mengembalikan mobilnya sudah nggak bisa, mobilnya udah lelang. Ya kita menghormati lelangnya juga ya, pembeli yang bertindak baik. Tapi leasing akhirnya diharuskan mengembalikan seluruh angsuran, uang muka, ditambah denda juga, dia gantian kena denda. Ya di putusan PN begitu. Kalau banding kasasi saya tidak tahu dikenakan. Salah satu pertimbangannya adalah dia tidak ada mendaftarkan. Dari awal tidak mendaftarkan. Nah di belakangan itu jadi hal yang bisa merugikan leasing sendiri. Bukan merugikan, membuat lemah posisinya di depan hukum. Ya, lebih tepatnya gitu. Cuma kan sedikit orang yang mau menggugat balik. Biasanya pasrah aja sudah. Itu pasrah aja. Banyak kan seperti itu. Ya. Ada lagi monggo. Oke, cukup. Ya. Ya. Senyum nggak kelihatan ya. Iya, jadi Udah 3 kali. Nah, nggak kerasa.